Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo yang berbahagia, selamat datang di channel Gerbang Misteri 99. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari Anggur Kasih yang berjudul Ritual Hitam, Penyatuan Sukma. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa tekan like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan bisa terus menghibur yang berbahagia semua. Seperti apa kisah dan ceritanya? Selamat mendengarkan. Suyitno saat itu merasa tertekan dengan segala sesuatu yang sudah diterima dalam hidupnya. Hari demi hari, pertengkaran yang terjadi dengan sang istri yakni Dewi sungguh membuatnya sangat muak. Tiap hari tidur saja kau di rumah, keluar sana cari kerja, jangan hanya malas-malasan gak jelas di rumah, ucap Dewi. Suyitno sudah gagal menjadi laki-laki. Memang benar perkataan yang diucapkan sang istri, bahwa dia sudah menjadi pengangguran yang hidupnya hanya luntang-lantung tidak jelas. Tetapi, di saat itu tidak ada niat untuk bermalas-malasan. Bahkan, dia sering tidak bisa tidur malam karena memikirkan bagaimana nasib anak istrinya selanjutnya. Setiap hari hanya bisa menjadi beban saja kaum ini, Mas. Aku harus berpikir bagaimana besok untuk membeli kebutuhan dapur, ucap Dewi. Suyitno sudah terbiasa dengan omelan Dewi beberapa bulan ini, karena memang sudah menjadi makanannya setiap hari. Aku harus bagaimana lagi, Dek? Ini juga aku tidak diam saja di rumah. Aku juga mencari solusi untuk keluarga kita, ucap Suyitno. Dewi masih belum puas dengan perkataan Suyitno yang berkata demikian. Entah mengapa selama Suyitno berhenti bekerja, Dewi sering sekali marah tanpa alasan yang jelas. Suyitno juga khawatir jika sang istri terlewat stres. Dia takut jika sampai sang istri mencelakai sang putra yang saat itu masih belia. Aku pasti akan mencari solusi yang cepat untuk keluarga kita ke depan, Dek. Kamu yang sabar dulu ya, ucap Suyitno. Dia kemudian bergegas pergi. Entah harus pergi kemana saat itu. Semoga dari langkah kakinya itu bisa menemukan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi dengan keluarganya. Di sepanjang perjalanan, Suyitno melihat kendaraan lalu lalang yang saat itu sangat ramai. Dia berjalan dan kemudian melamun. Tak disangka tiba-tiba ada sebuah mobil bagus yang berhenti di depannya. Suyitno tidak mengerti siapa yang hendak menyapanya saat itu. Selama ini, relasinya hanya teman-teman kantor dan juga beberapa tetangga yang saat ini saja sudah enggan untuk menyapanya. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang berparas bersih turun dari mobil itu dan kemudian mendekati Suyitno. Suyitno hanya bisa memandang dengan tatapan yang bingung. Laki-laki itu sangat tidak dia kenali. Dengan Bapak Suyitno? Bisa ikut dengan saya dulu, Pak. Bos saya ingin bicara dengan Bapak, ucap laki-laki itu. Suyitno tanpa berpikir panjang segera mendekat ke arah mobil tersebut. Dia melihat ke dalam untuk memastikan siapa sebenarnya orang yang sedang ingin bertemu dengannya. Maaf, Pak. Anda siapa? Saya tidak kenal dengan Anda, ucap Suyitno. Laki-laki yang duduk di dalam mobil itu segera menengok dan mengatakan sesuatu kepadanya. Apakah kamu sudah lupa dengan bosmu sendiri, Suyitno? Ternyata yang memanggil Suyitno saat itu adalah mantan bos di tempat kerjanya dulu, yakni Pak Agung. Pak Agung memang bukan orang yang sering tampil saat itu. Jadi, tidak heran jika Suyitno merasa tidak mengenalinya. Mohon maaf, Pak. Saya sudah tidak ingat dengan wajah Bapak. Kebetulan saat bekerja di sana kita jarang sekali bertemu. Apalagi saya tidak pernah bertemu Bapak di pabrik, ucap Suyitno. Pak Agung saat itu hanya diam. Dia tertawa kecil melihat Suyitno yang saat itu kebingungan. Masuklah, aku ingin berbicara sesuatu kepadamu, ucap Agung. Suyitno langsung masuk ke dalam mobil dan kemudian bertanya sesuatu kepada Pak Agung saat itu. Untuk apa Bapak mencari saya, Pak? Apakah ada sesuatu yang belum saya selesaikan di kantor? Saya saat itu dipecat tanpa ada kejelasan yang pasti.
Jadi jika Bapak ingin menyalahkan saya, Bapak salahkan dulu pegawai Bapak yang sudah memecat saya secara tiba-tiba, ucap Suyitno. Pak Agung yang mendengar itu hanya bisa terdiam dan melihat keluar jendela. Suyitno merasa sangat kebingungan dengan keadaan yang saat itu terjadi. Selama kamu kerja di pabrik, apa yang sudah kamu ketahui? Tanya Agung. Mendengar suara itu, Suyitno hanya bisa menghela nafas panjang karena sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dibahas oleh Pak Agung saat itu. Dia hanya mengira Pak Agung yang sedang mengajaknya bicara itu sedang basa-basi semata. Pak, mohon maaf jika Bapak hanya ingin menanyakan hal yang tidak terlalu penting. Saya izin pamit dulu. Saya mau cari kerja. Hidup saya sudah sulit setelah saya dipecat dari pabrik Bapak. Mohon Bapak bisa mengerti keadaan saya yang serba repot ini, ucap Suyitno. Pak Agung yang mendengar itu segera menoleh kepada Suyitno dan kemudian saat itu adalah kesempatan yang baik untuknya mengajak laki-laki itu untuk menjalankan niatnya. Aku ada pekerjaan untukmu. Jika kamu tidak berkenan, silahkan tinggalkan mobil ini, ucap Pak Agung. Suyitno merasa ada tawaran yang menarik di depan mata. Namun, Suyitno merasa aneh sekali karena harus mendengar tawaran dari orang yang jelas-jelas sudah membuangnya dari pabrik. Bapak menawari saya pekerjaan. Bukankah saya kemarin dipecat dari pabrik Bapak? Tanya Suyitno. Pak Agung mengangguk. Dia segera memberikan sebuah lembaran yang sudah berisi tulisan lengkap tentang pekerjaan yang hendak ditawarkan kepada Suyitno saat itu. Kamu bisa baca dulu. Aku beri kamu batas waktu sampai 3 hari. Jika kamu tidak memberikan jawaban selama 3 hari itu, maka aku anggap kamu tidak setuju untuk mengambil pekerjaan ini, ucap Pak Agung. Suyitno mengambil kertas itu dan kemudian membawanya pulang. Di rumah, dia membaca isi dari surat itu secara seksama. Aneh sekali menurutnya. Mengapa dalam isi surat tersebut hanya ada sebuah perjanjian di mana Suyitno harus tutup mulut dan tidak boleh menyebarluaskan segala bentuk kegiatan yang dilakukan Pak Agung selama ikut dengannya. Apa itu, Pak? Serius sekali kamu membacanya? Tanya Dewi. Dewi dengan cepat mengambil kertas tersebut dan kemudian membaca isi yang berada di dalamnya. Dewi terkejut karena isi dalam kertas tersebut seperti sebuah perjanjian. Bahkan, ada acara-acara ritual tidak jelas yang tidak diketahui siapa yang nanti akan melakukannya. Sungguh tidak bisa dipercaya, mengapa ada orang yang pikirannya tidak bisa dijangkau seperti itu. Kamu bilang apa, Pak, untuk ini semua? Tanya Dewi. Suyitno hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tidak mengerti apa yang harus dia katakan untuk perjanjian yang sudah dia ambil saat itu. Namun, dia sangat membutuhkan pekerjaan dengan cepat untuk saat ini. Dewi juga tidak bisa memaksa jika melihat hal-hal yang harus dilakukan Suyitno jika menerima pekerjaan ini. Sungguh sangat berbahaya bagi dirinya. Dia hanya bisa memberi pilihan itu kepada sang suami. Dewi tidak bisa ikut campur dalam hal itu. Pak, kalau memang keberatan dengan semua ini, kamu bisa menolaknya, ucap Dewi. Suyitno hanya bisa diam tanpa menjelaskan apa yang sedang dia pikirkan saat itu. Namun, dia tidak bisa mengelak saat tahu bayaran yang sudah ditentukan di isi perjanjian itu tidak main-main. Bahkan, jika setahun bekerja dengan Pak Agung, maka dia bisa membeli rumah. Mungkin aku bisa memikirkan ulang tentang tawaran ini, Dek. Bahkan Pak Agung tidak main-main saat memberikan gaji untukku nanti, ucap Suyitno. Dewi hanya bisa terdiam melihat sang suami yang saat itu hanya bisa melihat berulang kali ke kertas yang dia pegang. Dia hanya bisa berdoa, semoga sang suami selalu dalam keadaan yang aman dimanapun dia berada. 3 hari berlalu, Suyitno menerima pekerjaan itu. Sebenarnya, dia sudah menyiapkan sesuatu jika nanti di kemudian hari, dia mengalami sesuatu yang buruk saat ikut bekerja dengan Pak Agung. Hari ini adalah hari pertama kamu akan ikut bekerja denganku secara pribadi. Antar aku ke sebuah tempat dan urus semua keperluan yang aku butuhkan selama di sana, ucap Pak Agung. Suyitno melaksanakan perintah yang sudah diberikan oleh bosnya itu. Dia hanya bisa mengikuti untuk sementara ini. Jika di kemudian hari dia mengalami sesuatu yang tidak sesuai, maka dia sudah berinisiatif meninggalkan pekerjaan ini tanpa pamit. Suyitno hanya akan bertahan selama sebulan ini. Jika memang sebulan ini aman,
maka memang pikirannya terlalu overthinking kepada Pak Agung selama itu. Suyitno selesai mengantarkan Pak Agung ke suatu tempat yang berada di atas gunung. Dia pernah mendengar rumor dari orang sekitar bahwa tempat ini itu terkenal sebagai tempat pesugihan. Namun, Suyitno tidak bisa memastikan apakah hal itu benar atau salah. Kita masuk ke dalam dan ziarah ke petilasan dahulu, Ucap Pak Agung. Suyitno hanya bisa mengikuti arahan dari sang tuan. Selama dirinya aman, maka semua akan dia turuti. Suyitno masuk ke dalam dan kemudian menemui juru kunci yang memang menjaga tempat itu. Pak, saya mau memberitahu bahwa Tuhan saya akan melakukan ziarah di dalam. Ucap Suyitno. Juru kunci yang sudah menyapanya itu segera mengambil sebuah baju yang perlu dia dan orang lain pakai saat masuk ke dalam. Saya juga harus ikut memakainya, Pak. Ucap Suyitno. Benar. Ucap juru kunci. Suyitno tanpa basa-basi segera mengambil kain tersebut dan kemudian memakainya. Setelah itu, dia menuju ke tempat Pak Agung berada. Ternyata, saat itu Pak Agung sudah melakukan ziarah ke petilasan Hyang Agung. Entahlah, mengapa ziarah beliau sangat cepat sekali dan kurang hikmat menurut Suyitno. Tuan, saya sudah membawakan semua keperluan Tuan yang akan dipakai selama proses ritual di sini. Ucap Suyitno. Pak Agung yang saat itu masih konsentrasi, tiba-tiba berdiri dan kemudian mendekati Suyitno tanpa berkata apapun. Dia melihat sesuatu yang sudah disiapkan oleh Suyitno saat itu. Kamu cukup cekatan rupanya, Ucap Pak Agung. Suyitno sangat amat senang ketika mendapat sanjungan dari bosnya sendiri. Hal itu menjadi poin tambahan dalam hidupnya, bisa dipercaya oleh atasan dalam hal baik. Terima kasih, Tuan. Kedepannya, saya akan lebih baik lagi dalam mengurus segala keperluan Tuan. Ucap Suyitno. Kemudian, sebuah penampakan yang baru pertama kali dilihat oleh Suyitno sungguh-sungguh membuatnya terkejut sekaligus gemetar. Saat itu, dia melihat seorang perempuan yang tubuhnya ditutup oleh kain putih sedang ditandu menuju ke tengah. Pak Agung yang saat itu sudah bersiap-siap menampakkan ekspresi yang sangat tajam. Wajahnya yang awalnya kalem menjadi sangat beringas sekali. Sungguh hal itu membuatnya sangat tak percaya. Suyitno sudah mengira bahwa dia akan melihat sesuatu hal yang mustahil saat itu. Ya Tuhan, semoga aku tidak melihat hal-hal yang tak masuk akal. Ucap Suyitno. Dia mundur secara pelan dan kemudian melihat situasi yang sudah sangat membuatnya ketakutan setengah mati. Dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Pak Agung saat itu kepada perempuan yang sedang ditutup kain putih. Dia hanya bisa menjadi penonton, sama seperti laki-laki yang membawa tandu tersebut. Hanya bisa melihat apa yang akan dilakukan setelah ini oleh Pak Agung. Saat melihat secara seksama, tarian yang sedang dia peragakan adalah tarian aneh dengan unsur budaya yang kental. Selama itu, perasaan Suyitno sangat tenang karena tidak ada kejadian buruk yang sedang terjadi. Namun, saat dia sudah menghela nafas yang panjang, tiba-tiba jibatan darah mengenai wajahnya. Saat itu dia menyaksikan wanita itu digorok dengan brutal oleh Pak Agung. Suyitno menenangkan diri berkali-kali. Dia tidak bisa berpaling setelah menyaksikan sesuatu yang tak lazim sedang terjadi di depan kedua matanya. Dia tidak bisa bergerak, badannya bergetar hebat, seluruh tubuhnya dingin, dan tidak bisa dia gerakkan dengan leluasa saat itu. Sungguh, hal itu sangat tidak lucu baginya. Suyitno sangat ketakutan setelah melihat Pak Agung membunuh wanita itu dengan kejam. Dalam hatinya, dia ingin bertanya, mengapa dia harus melakukan semua itu? Apakah ada alasan kuat sehingga harus membunuh? Setelah selesai, Suyitno tak habis pikir dengan raut wajah Pak Agung yang terlihat biasa saja. Nampak di balik wajahnya itu, tak ada sedikit pun beban setelah dia membunuh wanita yang tak berdosa itu. Perasaan Suyitno saat itu campur aduk. Dia ingin sekali menanyakan hal yang sudah terjadi. Namun dia juga ketakutan jika berhadapan dengan Pak Agung lagi. Dia duduk melamun, tatapannya kosong. Mungkin kejadian itu sudah menimbulkan trauma berat baginya. Benar saja, jika isi perjanjian yang tertulis menyuruhnya untuk tutup mulut. Ternyata, ada hal yang mengerikan harus dia tanggung selama bekerja dengan Pak Agung. Apa kamu penasaran? Ingin menanyakan hal yang sudah terjadi tadi? Tanya Pak Agung.
Suyitno hanya bisa menunduk. Dia tidak ingin menanyakan hal yang tidak pantas dia tanyakan kepada bosnya saat itu. Baginya, biarlah yang sudah terjadi itu menjadi rahasia saja. Dia tidak ingin terlibat terlalu jauh. Bahkan, dia sendiri tidak ingin tahu menau apa alasan dari Pak Agung menghabisi nyawa wanita tadi. Ternyata, Pak Agung memilih untuk menjelaskan kepada Suyitno saat itu. Suyitno hanya bisa pasrah dan mendengarkan cerita yang diucapkan oleh bosnya itu. Aku memang rutin melakukan semua ini. Ritual ini rutin dilakukan agar aku bisa mengendalikan kekayaanku selama ini. Kau pasti sudah tahu bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang 100% murni. Sebagian diisi oleh kegelapan yang selalu bersembunyi di balik rahasia, ucap Pak Agung. Suyitno mengerti saat itu. Ternyata, semua yang dilakukan oleh Pak Agung ini semata-mata demi kekayaan. Dia hanya bisa mengangguk tanpa bertanya balik tentang hal itu. Setelah selesai, Pak Agung meminta diantarkan pulang dan kemudian menyuruh Suyitno untuk membereskan jenazah wanita itu segera mungkin. Suyitno menurut. Entahlah, mungkin dia sudah terlalu nyaman dengan komisi yang dia terima setelah melakukan tugas itu. Bahkan, setiap hari uang bernilai 2 digit selalu dia kantongi dan dia bawa pulang. Apakah dengan masuk ke lingkaran kegelapan seperti ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan kedamaian di dunia? Apakah manusia yang melakukan semua ini tidak takut bahwa nanti pasti akan ada pembalasan yang mereka terima akibat perbuatan mereka? Sungguh hal itu menjadi pertanyaan penting di hati Suyitno. Sudah beberapa bulan, Suyitno mengikuti arah langkah kehidupan yang dijalani oleh Pak Agung. Sudah banyak korban yang menjadi tumbal dari pesugihan yang dilakukan Pak Agung selama ini. Kamu sudah kuanggap sebagai orang kepercayaanku. Apa yang kamu inginkan, no? Aku akan mengabulkannya, ucap Pak Agung. Suyitno sangat senang sekali mendengar hal itu. Munafik sekali jika dia tidak tergiur dengan gelimang harta yang sangat mudah sekali untuk dia dapat saat ini. Apapun yang Bapak beri, saya akan menerimanya dengan senang hati, ucap Suyitno. Pak Agung tertawa kecil. Dia memang memuji keterampilan Suyitno dalam menangani apapun yang sudah bukan menjadi rahasia lagi di antara mereka. Hari itu, Pak Agung nampaknya akan pergi ke rumah seorang dukun tua di daerah pelosok. Suyitno sudah menyiapkan keperluan yang saat itu memang sudah menjadi barang yang wajib dibawa oleh Pak Agung ketika hendak pergi berkunjung kemanapun itu. Apa kamu sudah menyiapkan semua keperluan yang akan aku bawa nanti? Tanya Pak Agung. Suyitno mengangguk. Dia melihat barang yang sudah dia kemas tadi sudah tertata rapi di dalam bagasi mobil. Dia hanya tinggal menunggu aba-aba dari Pak Agung. Aku sudah menyuruhmu mencari seorang gadis muda untuk persembahan terakhir besok. Apa sudah kau temukan gadis itu? Tanya Pak Agung. Suyitno terkejut dengan pertanyaan itu. Dia sampai lupa bahwa ada tugas penting yang harus dia tuntaskan hari itu juga. Dia berpikir sekali lagi, bagaimana cara dia menemukan seorang gadis yang bisa menjadi tumbal untuk ritual selanjutnya. Pak, karena Bapak memberikan ketentuan kriteria gadis yang harus saya cari lahir pada malam Selasa Kliwon, jadi saya agak kesulitan, Pak, dengan hal tersebut, ucap Suyitno. Pak Agung menggenggam gelas kaca yang sedang dia pegang saat itu dengan sangat erat. Rupanya, dia sangat marah dengan jawaban dari Suyitno. Dia masih belum menyiapkan seseorang yang akan digunakan untuk tumbal saat itu. Saya akan segera menyiapkannya, Pak. Segera, ucap Suyitno. Hari itu, mereka bergegas menuju rumah dukun. Dukun ini dipercaya sebagai guru spiritual Pak Agung selama ini. Entah ini kali keberapa pertemuan Suyitno dengan dukun tersebut. Dia masih belum lama ikut bekerja dengan Pak Agung. Selama ini juga, Pak Agung jarang berkunjung ke rumah dukun ini. Suyitno sebenarnya agak takut dan juga merinding, karena rumah dari dukun itu tidak main-main hawanya. Saat ini, dia sudah masuk ke sebuah desa yang sangat hening sekali. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sekitarnya. Suyitno tidak percaya bahwa Pak Agung bisa menemukan tempat seseram ini. Dia juga tidak berpikir bahwa Pak Agung adalah orang asli desa ini. Perawakan dari Pak Agung justru tidak memperlihatkan bahwa laki-laki itu bukanlah dari kalangan menengah ke bawah. Justru, wibawanya seperti orang yang sudah kaya 7 turunan. Mohon maaf, Pak.
Di depan ini ada persimpangan. Kita mau belok kemana ya? Tanya Suyitno. Pak Agung menunjuk ke arah kanan. Suyitno mengikuti arah yang sudah ditunjukkan oleh tuannya itu. Tetapi, di sana seperti desa hantu. Hawa seram terasa sampai jantungnya. Namun, dia tetap meyakinkan hati bahwa dia tidak boleh setakut itu di sana. Dia sesekali melihat laki-laki itu dari kaca mobil. Raut wajahnya sangat santai. Bahkan, dia tidak terlihat menanggung beban sama sekali. Suyitno heran, mengapa sepanjang perjalanan dia tidak melihat rumah penduduk. Bahkan, dia hanya melihat hutan belantara yang saat itu sangat lebat sekali di sana. Jalanan yang mereka lalui juga berkelok-kelok, sepi dan sunyi. Hanya suara tonggeret yang menjadi peneman perjalanan saat itu. Suyitno juga tidak ingin bertanya terlalu banyak, karena dia sudah membuat Pak Agung sedikit marah sebelumnya. Memang, hal itulah yang menjadi pemicu terjadinya kecanggungan di antara mereka. Sepanjang perjalanan, Pak Agung hanya membaca buku yang entah apa itu isinya. Namun, Suyitno sangat penasaran sekali, karena buku itu bersampul hitam dan tidak ada covernya. Suyitno paham, biasanya buku ada judulnya. Namun, yang dibaca oleh Pak Agung hanya sampul yang polos dan tidak bisa menduga isinya apa. Dia nampak kesal karena perjalanan itu masih belum menemukan ujung. Dia merasa bahwa daerah itu sungguh tidak nampak seperti sebuah desa. Pak, maaf, apakah kita tidak salah jalan ini? Ucap Suyitno. Pak Agung tertawa. Dia melihat Suyitno yang sudah kebingungan karena jalan yang panjang dan dia tidak melihat ujung dari rumah guru Pak Agung. Sedikit lagi kita akan sampai. Kamu bersabarlah. Nanti di depan akan terlihat gubuk besar dan itu adalah rumah dari guruku. Ucap Pak Agung. Ternyata benar. Tak butuh waktu yang lama, terlihat sebuah gubuk tua yang sangat sederhana. Suyitno sudah mengira bahwa rumah dari dukun yang akan dikunjungi oleh Pak Agung sudah terlihat. Bapak silahkan turun. Saya akan memarkirkan mobil dulu di sana. Ucap Suyitno. Pak Agung bergegas turun dan kemudian terlihat ada seorang pria yang sudah keluar untuk menemuinya. Suyitno melihat mereka berdua dari kaca spion. Sungguh bukan pemandangan yang indah. Dia heran, mengapa mereka berdua saling menyapa dengan berciuman. Apakah wajar laki-laki dan laki-laki melakukan hal yang demikian? Gendeng. Sungguh mereka ini sangat tidak waras. Ternyata masih ada banyak rahasia yang belum aku ketahui. Ucap Suyitno. Setelah Suyitno memarkirkan mobil, dia segera menghampiri Pak Agung yang sudah menunggunya di depan rumah. Nampaknya Pak Agung hendak mengenalkan Suyitno kepada sang guru. Ini adalah guruku. Panggil beliau Eyang Cipto. Ucap Pak Agung. Suyitno kemudian bersalaman. Namun, laki-laki itu langsung menariknya dan hendak menciumnya. Suyitno terkejut bukan main. Bahkan dia langsung menepis salaman itu dan berdiri menjauh dari mereka berdua. Maaf Pak, saya terkejut. Bukan maksud saya untuk bersikap seperti itu. Ucap Suyitno. Eyang Cipto hanya bisa tertawa kecil dan kemudian membawa mereka berdua untuk masuk ke dalam. Suyitno masih ketakutan dengan sikap mereka berdua yang masih ambigu dan tidak bisa dia prediksi. Bahkan, dia berprasangka buruk kepada Pak Agung dan menyebutnya laki-laki yang suka dengan sesama jenis. Mereka tidak melakukan apapun sampai malam tiba. Hanya duduk dan diam tanpa ada kejelasan akan melakukan apa saat itu. Akhirnya, tanpa Suyitno sadari, dirinya terlelap saat itu. Tiba-tiba saja, dirinya sudah tidak sadar dan kemudian tenggelam dalam mimpinya. Saat itu, Suyitno merasa ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Dia bermimpi tentang suatu peristiwa yang membuatnya terkejut setengah mati. Di dalam mimpi itu, Pak Agung bertelanjang bulat. Dia berdiri di depan Suyitno yang saat itu juga sudah tidak memakai pakaian sehelai pun. Aneh rasanya. Di dalam mimpi itu, Suyitno mengikuti arahan yang diperintahkan oleh Pak Agung. Entah mengapa, mereka berdua berjalan di sebuah lorong yang sangat gelap dan juga sunyi. Nampaknya, di sana hanya ada mereka berdua. Pak
Pak Agung saat itu membawa Suyitno masuk ke dalam ruangan yang hanya diterangi oleh cahaya obor. Kemudian, dia disuruh untuk tidur di sebuah kasur yang memang sudah ada di dalam ruangan tersebut. Apa yang akan kita lakukan, Pak? Tanya Suyitno. Pak Agung kemudian membelai rambut Suyitno. Saat itu, entah mengapa hati Suyitno menjadi layu. Dia menuruti semua perintah dari Pak Agung. Bahkan, tubuhnya yang saat itu sudah dicium berkali-kali oleh Pak Agung terasa nikmat dan nyaman. Hingga akhirnya, tubuh Suyitno diangkat dan kemudian dia menungging. Dia terkejut saat ada benda yang masuk ke dalam pantatnya. Aneh rasanya. Bahkan, dia sampai kesakitan pun dia masih terus bisa menikmatinya. Suara desahan dari mulut Pak Agung membuat Suyitno semakin merasa klimaks. Sampai akhirnya, dia tidak menyadari bahwa buah zakarnya juga mengeluarkan sperma yang sangat banyak sekali. Namun Pak Agung belum berhenti sampai di sana. Dia masih berusaha untuk menikmati tubuh Suyitno yang saat itu sudah pasrah. Selama itu, Suyitno menerima apapun yang sudah dilakukan laki-laki itu kepadanya. Tetapi, ketika dia hendak mengakhiri permainan itu, tiba-tiba saja Pak Agung sudah berubah menjadi sosok yang bertanduk dan menyeramkan. Dia berkata, entah apa itu maknanya. Suyitno yang terkejut kemudian terbangun dari tidurnya. Dia mendapati sudah berada di liang lahat. Dia tidak menyadari bahwa tubuhnya yang saat itu hanya tertutup kain putih sudah dalam posisi yang terikat. Apa yang sebenarnya akan terjadi dengannya? Apa yang akan dilakukan Pak Agung kepadanya? Mulutnya sudah disumpal. Suyitno tidak mengerti harus melakukan apa lagi saat itu agar dirinya bisa selamat. Di atas tempatnya berbaring, terlihat guru dari Pak Agung yang sedang melakukan ritual yang tak masuk akal di atas sana. Suyitno hanya bisa melihat saat itu, tanpa bisa melakukan apa-apa. Dia sudah memiliki firasat bahwa dia tidak akan selamat malam itu. Dalam hatinya berjanji bahwa dia akan menuntut keadilan jika sampai nyawanya saat itu hilang. Ternyata benar. Saat itu Pak Agung mengintipnya dari atas sana. Dia melempar senyum licik dan kemudian beberapa tanah berjatuhan dan kemudian menimbun tubuh Suyitno. Sesuai syarat yang guru katakan, aku sudah menyutupi Suyitno dan kemudian menjadikannya tumbal untuk ritual penyatuan jiwa ini, ucap Pak Agung. Eyang Cipto yang saat itu sedang melihat ke arah kuburan Suyitno hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Dia menatap Pak Agung dengan tatapan yang sangat tajam. Sepertinya ada maksud yang tidak bisa dijelaskan olehnya kepada sang murid saat itu. Namun, hal itu sudah terlanjur terjadi, jadi harus dihadapi. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa bahagia dan salam air putih.